Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pemrograman web 1, di mana untuk kelas SKP 181 ya. Dan di sini nanti kita akan membahas mengenai persiapan menjelang ujian akhir. Karena pertemuan dari kelas kita ini memang sebentar lagi akan berakhir. Nah, di sini saya merasa perlu untuk mereview kembali bahan-bahan apa saja dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang akan muncul nanti pada saat ujian akhir. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai poin-poin apa saja yang nanti akan dimunculkan sebagai bahan untuk ujian. Mengenai tugas yang kemarin yang pernah saya berikan itu sudah saya terima, nanti akan juga kita bahas, semoga saja waktunya cukup ya, nanti juga kita buka di situ. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke PPT-nya langsung. Untuk PPT sudah saya sharekan di Siakat. Dan untuk Classroom nanti menunggu setelah materi ini diberikan. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita langsung saja masuk ke PPT-nya. Kelihatan nggak Mas Anam ini untuk PPT-nya? Halo? Oke, kelihatan Bu. Oke, terima kasih, jelas sekali. Nah, ini Mas Bagus juga mulai bergabung, kita sambil menunggu. Nah, Baiklah, ini untuk berikutnya di sini, ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di sini. Untuk yang pertama, jadi ini bahan-bahan yang nanti akan muncul atau menjadi submateri dari ujian akhir perkuliahan Anda pada pertemuan yang ke-16 nanti. Yang pertama yaitu submateri tentang alur percabangan. Semoga masih ingat ya, Mas Anam ya. Alur percabangan. Masih ingat nggak ini, Mas Anam, materi tentang ini? Mas Bagus mungkin? Alur percabangan? Oke? Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti materi yang dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan itu satu, alur percabangan. Kemudian yang kedua itu alur perulangan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang array. Dan yang terakhir yaitu menampilkan data dengan perintah query. Nah, ini adalah 4 bahan materi yang nanti akan kita pergunakan untuk persiapan ujian akhir. Nah, untuk mereview dari bahan-bahan yang akan saya sampaikan di sini, ini kita bahas dulu yang pertama. Mungkin ada yang sudah mulai lupa ya. Aduh, itu yang percabangan yang mana ya, Bu? Nah, ini kita bahas. Jadi di sini untuk alur percabangan biasanya dipergunakan untuk melakukan kontrol sebuah program dengan cara menguji. Ya, di mana terdapat 2 macam alur yang dipergunakan di sini, yaitu if, then, else, dan select case. Ini adalah 2 jenis percabangan yang akan kita pergunakan nanti untuk ujian. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya setelah saya review sedikit dengan kegunaan daripada fungsi percabangan di sini. Nah, ini adalah contohnya, contoh programnya.
Ya, jadi kita coba alur percabangan. Ini saya yakin ada juga yang mungkin sudah mencoba kemarin-kemarin, tapi harapannya jangan sampai dilupakan, direview lagi ya. Jadi di sini kita masuk cek pada tag persen, karena tag persen itu adalah ciri khas kita masuk ke perintah ASP di sini, diawali juga dengan option explicit di sini, tag persen berpasangan, kemudian masuk ke bawah ini, ada perintah dim TGL. Nah, berarti kita mulai mendeklarasikan variabel yang namanya variabel TGL. Ya, kemudian setelah kita deklarasikan variabel tersebut, kita tentukan isi variabel tadi. Nah, dengan menggunakan perintah TGL sama dengan date kurung buka kurung tutup. Di mana perintah date kurung buka kurung tutup ini dipergunakan untuk mengambil tanggal dari sistem. Ya, kesimpulannya, jika program ini nanti Anda jalankan sekarang, nanti akan muncul tanggal sekarang. Sekarang ini tanggal berapa ini Mas Bagus? Mas Bagus bisa dengar Bu Maya? Tanggal 24, Bu. Oke, tanggal 24. Nah, kalau sekarang tanggal 24, berarti nanti untuk case-nya kita akan melihat pada pilihan case yang di sini. Namanya saja bercabang. Ya, kita lihat fungsi percabangan yang disediakan dari case. Jadi perbedaan tadi sebelumnya saya review lagi di sini. Ya, saya kembalikan untuk if then else ini kalau hanya dua pilihan kita menggunakan kondisi ini. Tapi kalau pilihannya lebih dari dua, silahkan Anda menggunakan perintah select case. Ya, itu untuk perbedaan penggunaan kedua fungsi ini. Nah, berikutnya kita masuk ke sini. Ini kita lihat, tadi Mas Bagus menjawab, sekarang tanggalnya tanggal 24. Nah, kalau tanggal 24 berarti di sini nanti yang memenuhi syarat dari case-nya yang benar itu adalah kondisi yang ketiga. Ya, nanti akan tercetak karena di sini ada respond.write sekarang akhir bulan. Itu tercetak di mana, Bu? Setelah tulisan ini. Jadi tadi kan TGL-nya kita isi dengan perintah date kurung buka kurung tutup. Kemudian ada respond.write tanggal hari ini. Ini tercetak di browser Anda. Tanggal hari ini titik 2. Nah, sebelah kanannya titik 2 itu kan kursornya kosong. Nanti akan terisi otomatis dengan tanggal yang diambil dari sistem komputer Anda dengan menggunakan perintah dan TGL yang ada di sini. Ini terisi otomatis, jadi tidak di-input, tidak di-entry. Ya. Nah, kemudian setelah mengisi tanggal, tadi tanggal 24 April 2020, berikutnya di bagian bawahnya nanti akan tertulis sekarang akhir bulan. Secara otomatis juga. Akibat dari faktor percabangan kondisi ketiga atau case ketiga. Mengingat angka 24 itu ada di posisi ketiga ini. Ya, jadi program ini Anda jalankan kapanpun, ya nanti kalau kondisinya memenuhi syarat case pertama, dia yang tampil sekarang awal bulan. Kalau memenuhi kondisi case kedua, dia akan tampil sekarang pertengahan bulan. Nah, kalau memenuhi kondisi yang ketiga, maka akan tampil sekarang akhir bulan. Nah, kondisi ini hari ini itu tanggal 24 itu Pak, yang muncul adalah tulisan ini. Sekarang akhir bulan. Selesai ya. Nah, kemudian setelah muncul tulisan itu, ternyata di bawahnya ini ada fungsi if. Jadi contoh soal ini komplit ya, karena dia menggabungkan antara fungsi percabangan select case dengan if else. Ya. Nah, di sini if-nya ada pengujian untuk tanggal 28 dengan kondisi if day
dalam kurung TGL urung tutup sama dengan 28 ya di sini. Dan nah kita perhatikan if D-nya, D itu juga mengambil dari tanggal sistem yang ada. Jika isinya adalah 28 ya, maka nanti akan muncul tulisan hari ini gajian. Tapi dari pernyataan Mas Bagus tadi bahwa tanggalnya tanggal 24, maka di sini kondisinya tidak sama dengan. Apakah 24 sama dengan 28? Tidak. Karena tidak, maka dia akan mengerjakan yang kondisi false, yang kedua ini, yaitu tulisannya belum gajian. Nah, ini dari contoh soal kasus percabangan. Ya, di mana dia dipergunakan untuk menguji suatu kondisi. Kalau kondisinya hanya dua, true dan false, maka gunakan if, then, else. Kalau kondisinya lebih dari dua, maka bisa dipergunakan select case. Nah, kebetulan untuk contoh yang saya ambil ini itu sudah mencakup keduanya. Sehingga ketika nanti kita jalankan, jangan lupa tetap langkah berikutnya kita setting untuk web servernya di sini ya. Kita setting untuk web servernya. Seperti biasa, pastikan kondisi web server itu on port 80, jangan file ya. Kemudian nanti web page-nya Anda tentukan posisi drive dan subfolder penyimpanan file ASP-nya. Kemudian untuk default page-nya itu langsung mengacu pada file ASP-nya. Kemudian klik OK. Kenapa ini perlu saya bahas? Karena mungkin masih ada di antara kalian yang belum paham juga bagaimana cara menjalankan untuk web servernya. Ya, kemarin mungkin ada yang bertanya, menjapri seperti itu untuk diperjelas. Ya, ini saya jelaskan, makanya di capture seperti ini. Nanti kalau Anda klik yang titik-titiknya ini, nanti akan muncul kotak dialog. Demikian juga dengan yang berikutnya. Kalau sudah klik OK, nah kemudian kita lihat untuk hasilnya, ya. Untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau Anda jalankan browser, untuk browser tidak ada ketentuan, boleh browser apapun, bebas ya. Kebetulan yang saya pergunakan ini Chrome, nah langsung saja dijalankan, terus ketikkan localhost. Itu nanti sudah langsung mengacu pada file yang sudah Anda setting di web server tadi. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini pada saat saya menjalankan sistem ya atau menjalankan program pada tanggal 19 April. Nah, jadinya kalau tanggal 19 jika mengikuti case yang ada di sini, ini masuknya di case yang kedua, yaitu sekarang pertengahan bulan. Nah, jadi kita lihat di sini munculnya tulisan sekarang pertengahan bulan. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, tulisan itu nanti diuji apakah 19 sama dengan 28. Jika tidak, maka yang tertera adalah tulisan belum gajian. Nah, ini untuk contoh dari alur percabangan. Nah, berikutnya saya akan mereview lagi untuk satu bahan berikutnya yang kedua, yaitu perulangan. Ya, untuk perulangan di sini fungsinya mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Jadi kita sebagai programmer di sini, pembuat program, sudah menentukan beberapa kondisi. Nah, kondisi-kondisi ini nanti yang akan diulang oleh perintah perulangan tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Katakanlah misalkan saya menginginkan ditampilkan angka lebih kecil dari 10. Ya sudah, itu nanti yang akan diulang. Tampilkan, seperti itu dengan catatan angka tersebut di bawah
atau lebih kecil dari 10. Berarti kemungkinan yang akan tampil adalah angka 1 sampai 9. Seperti itu. Nah, untuk format tampilannya sendiri, mau berjajar ke kanan atau ke bawah, itu dikembalikan kepada bagaimana kita membuat format tampilannya nanti ketika di dalam program. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat selanjutnya untuk review kali ini, yaitu untuk perulangan itu ada 3 yang dipergunakan di dalam ASP. For next, ya, kemudian while when, dan yang terakhir adalah dulu. Ya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita ke contoh penggunaan for next, di mana di sini kita diminta untuk membuat program. Untuk programnya mungkin ini juga sudah pernah Anda coba, pernah juga dijalankan, mungkin ada yang jalan, mungkin ada yang belum. Nah, di sini kita lihat untuk alur pengulangannya, kita menggunakan sebuah form. Perhatikan ini, ya karena sekali lagi untuk ASP ini programnya tidak dapat berdiri sendiri. Dia masuk dalam struktur tubuh HTML. Di mana di dalam HTML itu ada bagian head dan ada bagian body. Nah, di sini kita menggunakan form, kita masukkan ke body. Nah, ini ada nama, titik 2, kemudian sebelahnya ada input dengan tipe sama dengan teks. Berarti nanti setelah nama dan titik 2, ini akan muncul sebuah kotak input, di mana inputan yang kita masukkan sebelah titik 2 tadi atau di dalam kotak tadi, tipenya adalah teks. Jadi kalau Anda memasukkan angka, tidak akan diterima, karena ini sudah menentukan tipenya. Nah, kemudian ketemu perintah BR. BR berarti intinya ganti baris ke bawah. Nah, kemudian tanggal lahir tercetak di browser, titik 2, nah sebelahnya ada perintah select. Nah, perintah select itu untuk memilih, artinya apa yang akan dipilih. Nah, ketika kita akan memilih, ternyata di sini ada satu bentuk script dari ASP. Kita memasukkan tag persen, dim TGL, ada variabel TGL. Kemudian kita memberikan ketentuan seperti ini. Jadi untuk for next, ciri khasnya dia akan menentukan nilai awal dan nilai akhir dari batasan yang kita berikan. Ini ciri khas dari for next. Nanti untuk while when dan dulu itu beda lagi. Biasanya untuk while when dan dulu itu hanya kondisi akhir yang dituliskan atau dicetak atau diinputkan di dalam program, ya disertakan di dalam program. Tetapi kalau untuk for next itu selalu kondisi awal dan kondisi akhir yang dimasukkan. Nah, di sini kita memasukkan variabel TGL. TGL itu pemahaman kita tanggal. Angka-angka dalam tanggal itu kan punya angka awal dan punya angka akhir. Nah, di sini kita masukkan for TGL sama dengan 1 to 31. Ya, kok bisa dapat 1 sampai 31, Bu? Misalkan masih ada yang bertanya seperti itu, kita kembalikan bahwa dalam fungsi penanggalan kita di sini, dan saya kira itu juga berlaku di seluruh dunia ya, kecuali kalau untuk jam atau waktu itu memang ada perbedaan. Tapi untuk kalender ini sama. Itu kita mengenal ada angka 1 sampai 31. Meskipun dalam prakteknya ada beberapa bulan yang pada kenyataannya hanya berhenti di tanggal 29 atau 30. Ya, tapi di sini kita tidak istilahnya tidak memfak itu bulan apa itu enggak. Tapi di sini kita langsung melihat secara globalnya bahwa tanggal itu dimulai dari 1 sampai 31. Nah, setelah selesai, ini sudah tahu dari mana dapatnya angka ini. Perintah berikutnya respond.write.
option. Nah, option di sini berarti pilihan. Nah, pilihan itu akan menampung pilihan dari isian TGL 1 sampai 31 ini. Berarti nanti format tampilannya itu dalam bentuk list option pilihan ya. Dan sifatnya harus diselect, harus dipilih, diblok, disorot seperti itu maksudnya. Nah, karena di belakangnya ini ada dan TGL. Next. Jadi ini akan diulang terus untuk tampilan angka 1 sampai 31. Nah, langkah berikutnya seperti biasa kita setting dulu web servernya setelah membuat program tadi. Jangan lupa pastikan kondisi ini pada port 80. Kemudian web page-nya itu mengacu pada lokasi drive dan subfoldernya. Kemudian default page-nya itu mengacu pada file ASP-nya. Ya, cara untuk bisa dapat nama-nama yang ada di sini, silahkan klik saja titik 3 ini yang ada di sebelah kanannya. Seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Kemudian hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari contoh pengulangan. Tadi muncul ya dari program. Ini contoh pengulangan HTML ini. Ya, bukan ASP karena ini nggak ada ini ya tag persennya ya, ini HTML biasa. Mulai ketemu ASP lagi di sini tag persen ini. Nah, kemudian nama titik 2 diisi contohnya ini septa. Tipenya teks. Kalau teks berarti huruf ya, ini diketikkan bebas nanti. Kemudian tanggal lahir titik 2. Nah, di sini option itu maksudnya muncul seperti ini, list pilihan, opsi. Ya, bisa kita pilih. Nah, kita pilih dengan mengklik salah satu angka disorot. Itu namanya menggunakan perintah select yang ada di sini. Ini untuk fungsi perulangan. Ya. Kemudian kita berikan contoh yang lain. Kalau yang Bu Maya bahas tadi kan contoh format. Sekali lagi inti dari format selalu memasukkan nilai awal dan nilai akhir kondisi yang akan diuji. Ini yang perlu dilihat. Misal menampilkan angka dari angka berapa sampai berapa, seperti itu. Ya. Nah, sekarang contoh untuk do while loop. Itu program yang ini dicontohkan. Misalkan saya geser dulu ya biar kelihatan. Jadi seperti ini. Untuk program text editor itu diketikkan di sini, text editornya bebas ya, boleh pakai Dreamweaver, boleh Edit Plus, boleh Notepad dan sebagainya. Ini contoh penggunaan alur pengulangan dengan menggunakan do while loop. Mungkin juga sudah Anda coba atau mungkin ada juga yang belum mencoba ya. Nah, di sini kita fokus saja pada tag persennya di sini. Dim ulang. Ada variabel ulang. Ulang sama dengan 1. Oh, ternyata ada harga awal dari variabel ulang ini. Diberikan harga awal 1. Kemudian do while ulang lebih kecil 20 ya. Kerjakan ketika variabel ulang lebih kecil 20. Itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maksud dari perintah ini. Maka jika memenuhi, jika kondisinya betul, respond.write ulang. Cetaklah apa isi dari variabel ulang itu. Dan diperhatikan di sini ada dan tanda double petik, koma, petik tutup. Nah, berarti setelah mencetak isi dari ulang, maka tercetaklah tanda koma di belakang isi ulang tadi. Ya, kemudian di sini ada proses increment, ulang sama dengan ulang plus 1. Berarti kita cek mulai dari sini ya tadi. Ulang sama dengan 1, diberikan harga awal. Kemudian ada pertanyaan, apakah 1 lebih kecil 20? Kita jawab ya.
Kalau iya, maka tercetaklah angka 1. Habis tercetak angka 1, kemudian ada tanda koma di belakang angka 1. Dari mana, Bu? Dari ini loh, perintah tanda double petik, koma petik ini loh. Jadi komanya itu muncul dari perintah ini dan double apostrof ini. Nah, sampai di sini sudah tercetak angka 1, koma ya. Kemudian ulang sama dengan 1 plus 1. Ulang kan tadi angkanya isinya 1 ya. Kita tambahkan 1 plus 1. Ketemu 2. Nah, sampai di 2 loop lagi. Loopnya langsung, loopingnya itu masuk ke do lagi. Apakah 2 lebih kecil 20? Jika ya, maka dicetaklah angka 2. Koma lagi di belakangnya. Kemudian 2 plus 1 ketemu 3. Loop lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 20? Ya. Jika ya, maka cetaklah angka 3. Koma lagi di belakangnya. Kemudian 3 plus 1 ketemu 4. Di loop lagi. Apakah 4 lebih kecil 20? Ya, tercetaklah angka 4, dan seterusnya. Sampai ketemu perulangan ini penjumlahannya bernilai 19. Misal saya percepat. Ya, misal 18 plus 1 ketemu 19. Kemudian di loop. Apakah 19 lebih kecil 20? Kita jawab ya, masih memenuhi syarat. Tercetaklah angka 19, kemudian koma. Nah, kemudian 19 tambah 1 ketemu 20. Sampai 20 masih di loop lagi. Apakah 20 lebih kecil 20? Jawabannya tidak, karena nggak ada sama dengan di sini. Ya, apakah 20 lebih kecil dari 20? Tidak, karena tidak maka dia akan mengerjakan perintah di bawahnya loop. Nah, perintah di bawahnya loop itu adalah /body/html, berarti keluar dari program. Selesai. Nah, kalau program tadi dijalankan, jangan lupa kita siapkan dulu untuk web servernya di sini, mulai web page dan default page-nya kita arahkan ke latihan tadi namanya ya. Jangan lupa disimpan dengan .asp. Nah, berikutnya kalau dijalankan tampilannya seperti ini. Oh gitu Bu, berarti tampilnya ke kanan. Ya, ke kanan itu efek dari adanya perintah koma. Kita tidak menemukan perintah BR sama sekali di program ini tadi. Ya, kita hanya menemukan perintah koma setelah dicetak variabelnya. Maka yang tampil menjadi seperti ini. Termasuk munculnya angka 19 dan koma. Itu kan cetakan terakhir. Ya, ketika apakah 19 ini masuk ke sini lagi. Apakah 19 lebih kecil 20? Ya, karena iya respon.pret 19, koma. Terus baru 19 tambah 1. Nah, jadinya yang tampilan muncul di sini itu makanya 19, koma. Ini adalah contoh dari pengulangan do loop. Nah, berikutnya untuk contoh do loop while. Ini sebetulnya hanya dibolak-balik saja ya untuk penggunaannya. Tinggal Anda suka menggunakan yang mana yang menurut Anda lebih mudah untuk dipahami dalam belajar programnya. Nah, di sini kita menggunakan program ya. Program di sini untuk mengulang do loop while. Ada perintah BR, berarti ganti baris ke bawah. Nah, kemudian ulang sama dengan 1. Ya. Ulang diberikan harga awal 1. Kemudian ada perintah do, kerjakan, respon.write, ulang. Berarti tercetaklah angka 1 di sini. Dan diperhatikan bahwa setelah itu ada perintah dan tag BR. Nah, berarti di sini kita ganti baris nih ke bawah setelah cetak angka 1. Enter ke bawah kursornya. Kemudian ulang sama dengan 1 plus 1. Tapi kan isinya masih 1 ya. Ketemu 2 di sini. Nah, kemudian ada pengujian di sini. Ulang atau loop while ketika ulang
Ya, variabel ulangnya tadi isinya sudah 2 sampai di sini, lebih kecil dari 6. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Jika ya, dia akan terus melakukan looping. Ya, di sini tercetaklah angka 2. Enter lagi ke bawah. 2 plus 1 ketemu 3. Ditanya lagi, apakah 3 lebih kecil 6? Kita jawab, ya. Kerjakan. Dicetaklah angka 3. Enter lagi ke bawah. 3 plus 1 ketemu 4. Apakah 4 lebih kecil 6? Ya. Dicetaklah angka 4. Enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Apakah 5 lebih kecil 6? Ya. Nah, dicetak lagi angka 5. Enter lagi ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Apakah 6 lebih kecil 6? Nah, sampai di sini kita harus hati-hati. Jawabannya tidak. Ya, karena kondisi false, maka dia akan mengerjakan perintah di bawah loop while ulang ini, yaitu slash body dan slash html, berarti quit, keluar dari program. Sehingga logikanya kalau dari program ini, angka yang kita cetak itu turun ke bawah, efek dari perintah BR tampilan tadi. Ya. Nah, di sini misalkan sudah kita buat, kita setting dulu web servernya, selalu disetting, jangan sampai Anda selesai membuat program langsung menjalankan browser. Ya, karena perbedaan kita berada di sini, mau pakai web server ASP atau PHP, selalu setting web servernya dulu, ya, untuk menyorotkan ini ya, apa namanya, filenya. Nah, kemudian di sini kita lihat sudah mengacu ke file yang diinginkan, klik OK, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, kalau kita lihat hasil dari perulangan yang pertama dengan yang kedua ini, itu ada perbedaan dari sisi tampilan. Kalau yang pertama untuk bisa tampil ke kanan dan dipisahkan oleh tanda koma, itu tampilan lebih baik ya. Itu Anda bisa menggunakan perintah tadi yang tanda double petik, koma, petik. Tampilannya lebih rapi. Kemudian kalau yang hasil di sini, ini tampilan dengan format ke bawah. Sesuai dengan kondisi yang kita berikan, yang tampil ya hanya angka 1 sampai 5, mengingat itu lebih kecil dari 6. Ya. Nah, kemudian berikutnya bahan yang ketiga untuk bahan ujian besok adalah array. Nah, di sini kita ulang lagi bahwa array itu adalah jenis variabel yang memungkinkan sejumlah item data dapat diletakkan dalam sebuah nama. Nah, ini kita lihat fungsinya digunakan untuk menampilkan dan data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di mana untuk array ini kita memetakan sendiri untuk jumlah kolom dan barisnya, termasuk juga untuk data yang akan kita masukkan di dalam tabel tersebut. Kalau kita menggunakan array. Nah, di sini kita lihat ada contoh sederhana penggunaan array, misalkan untuk menampilkan nilai ujian, di mana kita sudah menyimpan ada 5 elemen ya, karena indeks dari ASP dimulai dari 0, berarti 5 itu anggapannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Di mana untuk nuji 0 diisi dengan nilai 70, nuji 1 diisi dengan 50, dan seterusnya. Setelah kita deklarasikan variabel array-nya, ya, variabel array ini isinya bebas ya, boleh teks, boleh angka. Ini contoh yang angka ini. Nah, di sini untuk menampilkannya kita menggunakan perulangan. Ingat, kalau for next selalu tentukan kondisi awal dan akhir dari perulangan tadi. Di sini indeks, ada variabel indeks dipergunakan untuk mengulang tampilan dari 0 to 4, yang diambil indeksnya ya. Nah, di sini respon.write index, tulisan indeks ini akan tercetak nanti di browser Anda. Kemudian diikuti dan indeks dan. Titik 2. Berarti ini diambilkan dari angka yang ada di for ini.
Kalau yang pertama kan indeks 0 berarti. Ya. Jadi indeks yang di dalam ini adalah fungsi yang di for. Kalau indeks yang ini murni tulisan karena diapit oleh tanda double petik, murni teks. Kalau yang ini tuh variabel yang dideklarasikan di atas ini. Hati-hati ya, sekilas sama tapi fungsinya nggak sama. Nah, jadi di sini indeks 0.2 dia akan mengacu pada yang indeks 0 di sini. Ya, mengacu pada nuji dalam kurung 0. Kan pertama yang diambil. Nuji dalam kurung 0 itu isinya apa? 70. Maka tercetaklah angka 70. Jadi saya ulangi, tampilannya nanti di browser adalah indeks 0.2 70. Terus enter lagi ke bawah. Indeks ya 1 karena habis 0 kan 1 ya. Titik 2. Nah, dilihat nuji 1 isinya 50. Enter lagi ke bawah. Begitu seterusnya. Sehingga ketika nanti dijalankan, tampilannya menjadi seperti ini. Sekali lagi, indeks depan ini murni teks yang sengaja kita cetak. Indeks yang 0, angka 0 sampai 4 ini muncul dari variabel indeks yang kita deklarasikan di program ini dan kita kasih harga awal dari 0 sampai 4. Makanya ini munculnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan 70 sampai 90 ini muncul dari kita berikan nilai tadi, mengikuti nujinya 0 sampai 4 yang diisi masing-masing 70, 50, dan seterusnya. Ini untuk contoh array yang sederhana. Nah, berikutnya untuk contoh array yang menampilkan dalam bentuk teks. Kalau tadi kan contohnya dalam bentuk angka ini. Nah, untuk bentuk teksnya ini juga kemarin sudah Anda coba, sudah pernah saya jelaskan juga penggunaannya dalam program. Intinya kunci di sini adalah pada saat kita mendeklarasikan array multidimensi, ya, jadi di sini 2,2, di mana 2 di depan itu untuk kolom, 2 di belakang itu untuk baris. Jadi nanti Anda tahu caranya mengedit jikalau soal itu meminta Anda menampilkan dalam jumlah kolom dan baris yang berbeda. Anda tahu ngeditnya di mana. Nah, kemudian setelah kita tentukan namanya dan kita deklarasikan, langkah berikutnya adalah kita isi. Nah, untuk pengisiannya itu tetap mengikuti dari indeks yang dimulai dari 0. Karena tadi 2 berarti ya 0, 1, 2. Seperti itu pemahamannya. Kita urutkan mulai dari 0,0 diisi personalia. Yang perlu dicamkan di sini kita habiskan dulu kolomnya, setelah itu baru barisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena isinya teks, maka diapit oleh tanda double petik. Perhatikan perbedaan dengan angka tadi. Kalau angka ditulis apa adanya, karena ini angka. Tapi kalau ini karena teks, maka diapit oleh tanda double petik. Bukan petik satu ya, double ya pakainya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita mulai menyiapkan tabel untuk media tampilan yang sudah kita isikan tadi. Dan untuk mengisinya, kita isikan judul kolomnya mulai row, departemen, personil, dan posisi. Untuk penulisan seperti ini bebas, boleh ya dijadikan satu. Misal mau Anda langsungan saja habis departemen, terus langsung TD personel, TD posisi, baru kurung tutup boleh. Atau dibikin dua model seperti ini. Yang penting perhatikan simbol tagnya. Kalau TD itu berarti hanya ganti kolom, belum ganti baris. Jadi setelah judul kolom ini selesai dicetak, kita berada di row, departemen, personil, kemudian posisi, baru kursor itu ketemu TR di sini. Nah, baru ganti baris ke bawah. Jadi nanti yang tercetak pertama itu adalah teks di bawahnya row. Ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi for next. Ya. For next lagi untuk menampilkan data menggunakan respon.write, tr, ada pagar. Ya, pagar i. Nah, kan nanti tercetak tanda pagar ini. Kemudian i-nya diisi 0. Kita mulai 0.
Dan kita ikuti 0,0 tadi isinya apa di atas? Oh, personalia. 1,0 Eko, ketua, dan lain-lain. Sehingga kalau ditampilkan setelah kita melakukan setting untuk web servernya, tampilannya seperti ini. Jadi tanda pagar ini muncul karena kita menambahkan tadi efek tanda pagar di sini. Ya, kemudian 0 ini muncul dari I yang kita masukkan di sini. Ya, jadi ini adalah hasil tampilan dari array. Satu lagi materi terakhir yang nanti akan saya pergunakan untuk ujian adalah menampilkan data dengan perintah query. Nah, ini sudah saya bahas juga untuk worksheet-nya kemarin, mungkin ada yang mencoba juga. Nah, di sini select itu macam-macam ya, ada bintang, ada A bintang, tanda tanya, dan lain-lain. Nah, ini untuk programnya, tampilannya nanti menjadi seperti ini kalau dijalankan. Yang perlu kita camkan di sini bahwa ada perbedaan untuk tampilan dari array dengan perintah query. Kalau array ini murni kita masih menata kolom dan barisnya. Tetapi kalau untuk perintah query kita sudah mulai menggunakan database ya. Kemudian menambahkan satu file yaitu adobebs.inc dan satu program ASP. Dan itu dijadikan satu dengan tempat penyimpanan Anda di localhost-nya. Nah, mungkin kemarin sudah ada yang mencoba, jadi kira-kira 4 bahan ini